hidup seorang Rasul yang cinta kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sakit agak lama sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal untuk memanggil semua para sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semua merasa rindu setelah lama tidak mendapat tausiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar, wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apa telah aku sampaikan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan dibenarkan oleh para sahabat." Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang membuat para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku ingin pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan urusanku dengan manusia. Maka dari itu aku ingin bertanya, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua bersahabat diam dan dalam hatinya masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada kita? Kita yang banyak hutang kepada Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dengan hutang, maka aku ingin engkau segera selesaikan. Seandainya ini bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggangi kuda, lalu engkau pukulkan cemeti tersebut ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak terkena ke belakang kuda, tapi justru terkena kepada dada aku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang kau tunggangi, ya Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya ini dengan hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pernah pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi Ukasyah berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian, sedangkan sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan wahai Ukasyah, bukankah baginda sedang sakit?" Ukasyah tidak menghiraukan itu semua. Lalu Rasulullah SAW meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Bilal mengambil cambuk itu di rumah Fatimah. Lalu Fatimah bertanya kepada Bilal, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Terpanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Mengapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk itu ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah pergi menuju kepada Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Pukullah aku, Ukasyah, pukullah aku saja. Aku adalah orang yang pertama kali beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Aku adalah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau memukul, pukullah aku." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah pergi ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab
Tiba-tiba Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW, berdiri dan menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Uqasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Uqasyah." Lalu dijawablah Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Ali, sesungguhnya ini urusan antara aku dengan Uqasyah." Uqasyah semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain memegang tangan Uqasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja paman. Sesungguhnya dengan memukul kami sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, Duduklah wahai cucu-cucu kesayanganku. Sesungguhnya ini urusan antara kakek dengan paman Uqasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, Uqasyah dengan lancang berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau mau aku pukul, turunlah ke bawah sini." Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat untuk membawanya ke bawah. Lalu Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu Uqasyah dengan nada tinggi berkata, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Uqasyah. Tanpa berlama-lama, Rasulullah SAW membuka bajunya. Terlihatlah tubuhnya yang sangat indah dan beberapa batu terikat di perutnya. Itu pertanda Rasulullah SAW lapar. Kemudian Rasulullah